Baik, tafadhol. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwas sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini untuk membahas tema yang sangat penting. Sebentar lagi, ya mungkin 5 hari kita akan 5 hari ke depan kita akan memasuki hari-hari yang mulia, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita melewatkan atau menyia-nyiakan malam-malam tersebut. Sebelum kita memasuki malam-malam tersebut, maka kita sebaiknya mengetahui ilmunya, sehingga ketika nanti kita menemui malam-malam tersebut, kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini adalah Allah menjadikan satu malam dalam setahun yang ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini sudah dipastikan terdapat di bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan-bulan yang lain, tapi sudah dipastikan berada di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu langit dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Dan setan-setan pembangkang dibelenggu. Lillah fihi lailatun khairun min alfi syahr. Jadi fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang dari kebaikan tersebut. Jadi banyak sekali keutamaan yang menjelaskan malam Lailatul Qadar. Di antaranya juga hadis man yaqum Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, maka salah satu tujuan utama di bulan Ramadan ini kita harus berburu malam Lailatul Qadar dengan menghidupkannya sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. Sebelum kita masuk pembahasan inti tentang Lailatul Qadar, tidak ada salahnya kita akan menyebutkan beberapa program, beberapa amalan dan bagaimana mengatur waktu di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya. Dan ini seharusnya dilakukan sejak awal Ramadan, tapi di 10 hari terakhir jangan sampai ini terlewat. Jadi ibadah atau program bulan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Jika seseorang melewati bulan Ramadan tanpa ada perubahan di dalam ibadahnya, maka ia termasuk salah satu dari dua golongan. Yang pertama adalah orang yang sudah mencapai puncak ibadahnya di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga ia tidak butuh peningkatan atau pertambahan. Nah, orang seperti ini sangat jarang ditemukan. Orang yang kedua adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat dari bulan ini, ya, dan tetap dalam kekurangannya dalam beribadah. Jadi ini dua orang ya. Ada yang sudah mencapai puncak, ada yang sangat kurang ibadahnya dalam bulan-bulan Ramadan. Ini adalah orang-orang yang melewati bulan Ramadan tanpa ada perubahan di dalam ibadahnya. Nah, agar ibadah di bulan Ramadan dapat kita lakukan secara sempurna, maka kita harus
mengubah program atau kita meningkatkan, ya, meningkatkan program atau ibadah kita sehingga kita mendapatkan pahala yang besar. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah konsep ibadah yang menyeluruh. Yang namanya ibadah itu tidak hanya terbatas pada ritual lahiriah semata, ya, seperti sholat, puasa, dan sedekah. Akan tetapi, ibadah itu mencakup segala hal yang Allah syariatkan di dalam Al-Quran atau yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal a'mal al-zahirah wal batinah. Ibadah adalah istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tampak maupun tersembunyi. Jadi ibadah ini mencakup segala kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupannya, ya. Jangan sampai kita membatasi pada sholat, puasa, dan eh, membaca Al-Quran saja, ya. Kita juga perlu yang kaitannya dengan orang lain, dengan tetangga, itu juga kita perhatikan. Kita berbuat baik kepada mereka, kita membantu mereka, bersedekah kepada mereka, ya. Kita memberi makan fakir miskin. Ini adalah ibadah-ibadah yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah tuntunan Nabi dalam beribadah di bulan Ramadan. Ya, penting kita mengetahui bagaimana Nabi beribadah di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak beribadah. Namun ketika bulan Ramadan, beliau semakin meningkatkan ibadahnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, di antara kebiasaan Nabi di bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah. Ya. Malaikat Jibril alaihissalam menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran bersama beliau. Ketika Jibril menemuinya, beliau lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Jadi Nabi adalah orang yang paling dermawan dan kedermawanannya semakin meningkat di bulan bulan Ramadan. Nabi SAW memperbanyak sedekah, kebaikan, membaca Al-Quran, sholat, zikir, iktikaf. Dan juga beliau mengkhususkan bulan Ramadan dengan ibadah yang tidak beliau lakukan sebanyak itu di bulan yang lain. Kemudian antara kualitas dan kuantitas ibadah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Akan tapi kita juga harus memastikan bahwa ibadah tersebut dilakukan sesuai tuntunan syariat. Ya. Jadi 2 rakaat sholat misalnya yang dilakukan dengan khusyuk dan sempurna itu lebih baik daripada 10 rakaat yang dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tanpa ada tumak ninahnya. Ya. 11 rakaat yang dilakukan, ya, meskipun mungkin butuh waktu 1 jam atau hampir 1 jam, itu jelas lebih baik, ya, dibandingkan 23 rakaat tapi hanya dalam waktu 10 menit, ya. Bayangkan 23 rakaat dilakukan dalam 10 menit atau kurang dari 10 menit, ini bagaimana caranya tumak ninah di dalam sholat. Maka inti dari sholat itu ada kekhusyuan. Sehingga jika seseorang kehilangan kekhusyuan dalam sholatnya, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat darinya. Kemudian bagaimana posisi kita terhadap Al-Quran? Bagaimana hubungan kita terhadap Al-Quran di bulan bulan Ramadan? Jadi bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah memuji bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lainnya karena dipilih sebagai waktu diturunkannya Al-Quran yang agung. Maka seorang muslim sebaiknya memanfaatkan bulan ini dengan meningkatkan diri kepada Allah, ya, mendekatkan diri
kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, mentadabburinya, dan mengamalkan Al-Quran. Bagaimana kita atau seberapa banyak kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, maka ini harus kita tingkatkan dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, karena Rasulullah ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailah min Ramadan fayudarisuhul Quran. Jibril menemuinya setiap malam di bulan Ramadan untuk membacakan Al-Quran bersamanya. Fala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah rawahul Bukhari. Dan Rasulullah lebih dermawan dalam kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Jadi di tahun wafatnya Nabi SAW, bacaan Al-Quran tadi dilakukan 2 kali ya, yang bersama malaikat Jibril. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa setiap tahun malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepada Nabi sekali. Namun di tahun beliau wafat, Jibril membacakannya 2 kali. Jadi 1 bulan itu 2 kali khatam Al-Quran di tahun wafatnya Nabi SAW. Kemudian juga Nabi juga beriktikaf 10 hari setiap tahunnya. Namun pada tahun wafatnya beliau beriktikaf selama 20 hari. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan membaca Al-Quran maka ini sangat besar sekali. Jadi hitungannya itu adalah hitungan per huruf. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dari kitabullah Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Setiap kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, dan mim satu huruf. Jadi sebanyak bacaan, sebanyak juz yang kita baca, sebanyak huruf, sebanyak kalimat yang kita baca dari Al-Quran, maka itu akan terhitung pahala ya dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin penting yang menjadi program utama di bulan Ramadan adalah bersedekah ya. Bersedekah di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Jauhilah api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Maka sedekah ini merupakan ibadah yang besar sekali pahalanya. Di antaranya di bulan puasa adalah kita memberi makan orang yang berpuasa, ya, memberi makan orang yang berpuasa kepada orang-orang, terutama kepada orang-orang yang kekurangan. Maka ini pahalanya adalah pahala double. Dia bersedekah kepada fakir miskin, kemudian dia juga memberi makan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a." Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa berpuasa itu sedikit pun. Jadi kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, kita dapat pahala puasa orang tersebut dan orang tersebut tidak terkurangi pahalanya. Kemudian di antara ibadah yang lain di bulan Ramadan yang harus kita tingkatkan, terutama di 10 hari terakhir adalah qiyam atau sholat malam di bulan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam eh, bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ketika kita berjamaah mengikuti imam sholat tarawih, ya, sholat malam bersama imam,
maka dianjurkan untuk mengikutinya sampai selesai. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala semalam, semalam suntuk. Barang siapa yang mendirikan sholat di bulan Ramadan, ya, bersama imam, sampai sholat tersebut selesai, maka dituliskan pahalanya sholat semalam, semalam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi jangan sampai di tengah-tengah sholat atau baru 2 rakaat, 4 rakaat kita sudah meninggalkan meninggalkan sholat bersama bersama imam. Ya, nanti tidak dapat pahala sholat semalam semalam penuh. Kemudian terkait dengan makanan di bulan Ramadan, kita harus memanage, harus mengatur porsi makan kita di bulan Ramadan sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan-ketaatan dan tidak bermalas-malasan di bulan bulan Ramadan. Jadi tujuan dari puasa itu bukan sekedar membuat seorang muslim lapar, akan tapi tujuannya adalah tazkiyatun nafs, untuk menyucikan jiwa. Nah, menyucikan jiwa ini membutuhkan pengurangan keterikatan terhadap kenikmatan duniawi agar hati kita lebih mudah untuk bermunajat kepada Allah saat malam tiba. Karena namanya ibadah, terutama di malam Lailatul Qadar atau 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya itu butuh mujahadah, butuh usaha. Maka kita perlu mengatur porsi makan kita. Di saat buka puasa, jangan sampai kita kalap atau terlalu banyak memakan makanan, sehingga menyebabkan malas untuk beribadah di malam hari atau sholat tarawih. Maka Nabi SAW pernah memberikan petunjuk ketika berbuka puasa. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW dalam urusan makanan itu sudah memberikan contoh. Dalam riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW berbuka itu dengan rutab atau kurma basah sebelum sholat. Kalau tidak ada rutab, maka dengan beberapa butir tamar atau kurma kering. Kalau tidak ada, maka beliau minum berapa teguk air. Nah, ini kadang banyak ya kita menyelisihi petunjuk Nabi ini. Ya, banyak orang sudah makan makanan berat sebelum sholat maghrib, ya, sehingga perutnya penuh dan kadang-kadang menyebabkan mereka tidak kuat untuk sholat malam lama-lama. Kemudian terkait dengan ibu-ibu atau wanita, maka ketika mempersiapkan makanan di bulan Ramadan, maka juga harus memanage, mengatur, ya, tidak seharian sibuk di dapur atau sibuk untuk memasak. Diatur waktunya sehingga dia juga bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan bulan Ramadan. Ya, tidak disyaratkan harus setiap buka puasa dan sahur setiap harinya dengan menu yang berbeda. Ya, kita seorang wanita juga harus menghemat waktunya, ya, untuk sisihkan waktunya untuk melaksanakan ibadah-ibadah, untuk mengkhatamkan Al-Quran, untuk beribadah sholat malam, ya, sehingga tidak ketinggalan dari pahala di bulan-bulan Ramadan. Yang terkait dengan makanan juga adalah petunjuk Nabi dalam sahur. Ini masalah sahur ini jangan sampai ditinggalkan karena sahur itu penuh dengan keberkahan. Kata Rasulullah SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Rawahul Bukhari. Makanlah sahur karena sahur itu terdapat keberkahan. Dan juga dalam hadis yang lain riwayat Tabrani, sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat pada orang-orang yang sahur. Maka jangan sampai kita meninggalkan makan sahur meskipun hanya dengan seteguk air. Ya. Kemudian terkait dengan tidur, kita juga harus memanage, mengatur tidur kita. Ya. Tidur kita di bulan Ramadan. Kita perlu istirahat, ya, agar kita bisa
semangat lagi untuk melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi wa ja'alna naumakum subata." Ya. Di dalam surat An-Naba, Allah telah menjadikan ya wa ja'alna naumakum dan kami telah menjadikan naumakum tidur kalian itu subata ya sebagai eh, waktu untuk istirahat ya, memutus atau waktu untuk istirahat. Jadi selain kita bekerja, kita beribadah, juga ada waktu untuk istirahat, waktu untuk tidur. Perlu kita atur ya waktu untuk tidur, waktu untuk beribadah. Jangan sampai malam hari kita gunakan semuanya untuk tidur, ya. Nanti kita tidak mendapatkan malam-malam yang mulia. Ya, bisa kita atur di siang harinya untuk tidur sehingga malam harinya kita bisa banyak melakukan ibadah. Kemudian yang terakhir adalah umroh di bulan Ramadan. Ini jangan sampai kita lewatkan kalau kita mampu. Kalau kita memiliki kelapangan rezeki, kita disunahkan untuk umroh di bulan Ramadan. Karena umroh di bulan Ramadan ini pahalanya setara dengan haji bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Sungguhnya umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji atau haji bersamaku. Baik, sekarang kita akan menyebutkan lebih detail tentang program di 10 hari terakhir ya. 10 malam terakhir di bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah penutup bulan ini ya. Dan malam-malam terbaiknya. Di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Amalan seorang muslim pada malam-malam ini menjadi bukti seberapa besar keinginannya untuk memanfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Rahasia dari hal ini bahwa Anda termasuk salah satu dari dua golongan. Apakah Anda adalah orang yang sejak awal bulan telah memanfaatkannya dengan segera melakukan amalan soleh, ataukah Anda termasuk orang yang telah menyia-nyiakan semuanya? Ya, jika kita termasuk golongan pertama, ya, dan kita mohon kepada Allah agar kita semua termasuk di dalamnya, yaitu yang memanfaatkan dari awal bulan untuk amal soleh, maka semoga kita tetap berpegang teguh ya, tetap kokoh dalam melakukan amalan soleh hingga detik terakhir bulan ini. Karena yang namanya amalan itu tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan itu tergantung pada akhirnya. Namun jika termasuk golongan kedua, maka perlu menebus apa yang telah dilewatkan dari amalan soleh. Dan ini tidak dapat dilakukan kecuali dengan bersungguh-sungguh pada 10 malam malam terakhir. Yang pertama adalah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwa beliau memperlakukan 10 malam terakhir dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Meskipun beliau telah banyak beribadah sepanjang bulan, namun ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau semakin bersungguh-sungguh dan memperhebat ibadahnya, memperkuat ibadahnya agar akhir bulan ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr syadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, adalah Nabi apabila masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Jadi di 10 malam terakhir semakin menambah ibadahnya, memperkuat ibadahnya. Kemudian juga disunnahkan di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini adalah beriktikaf.
beriktikaf di masjid. Definisi iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf adalah salah satu sunnah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mencampuri mereka sedang kalian beriktikaf di masjid-masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Nabi SAW melakukan iktikaf. Begitu juga para sahabatnya, baik ketika beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata bahwa Nabi melakukan iktikaf pada 10 malam pertama bulan Ramadan. Jadi awalnya itu 10 malam pertama bulan Ramadan. Kemudian beliau iktikaf di 10 malam pertengahan. Lalu Nabi bersabda, aku beriktikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam ini, malam Lailatul Qadar. Kemudian aku beriktikaf pada 10 malam pertengahan. Lalu aku didatangi malaikat dan dikatakan kepadaku, sesungguhnya ia ada pada 10 malam terakhir. Maka siapa yang ingin beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf. Tujuan dari iktikaf adalah apa? Mengisolasi diri dari manusia untuk fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dengan harapkan mendapatkan keutamaan dan pahala dari Lailatul Qadar. Oleh karena itu, bagi orang yang beriktikaf, dia harus menyibukkan dirinya dengan zikir, membaca Al-Quran, sholat, ibadah, ya, dan menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, jangan sampai ketika iktikaf dia hanya pindah tempat tidur saja, sedangkan dia masih sibuk dengan pekerjaannya melalui HP, atau dia masih sibuk dengan pekerjaannya, atau dia sibuk ngobrol dengan orang sana kemari. Ya, maka ini menyelisih esensi iktikaf. Ya, boleh saja dia berbicara sebentar dengan keluarganya atau orang lain untuk suatu keperluan, ya, tapi sekedarnya, tidak sibuk dengan ngobrol atau dengan hal-hal yang lain yang menyelisihi esensi dari iktikaf tersebut. Kemudian diharamkan bagi orang yang iktikaf untuk berhubungan intim atau berhubungan suami istri atau melakukan pendahuluannya, ya seperti mencium istri atau bersentuhan dengan syahwat. Larangan berhubungan suami istri ketika iktikaf adalah ayat Al-Qur'an, ya, surat Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri mereka sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Kemudian terkait dengan keluarnya orang yang beriktikaf dari masjid, ya, ini bagaimana hukumnya? Apakah orang yang iktikaf diperbolehkan untuk keluar dari masjid? Yang namanya masjid itu adalah bangunan yang digunakan untuk sholat, ya, di dalam bangunan tersebut, dan juga mencakup apa yang terdapat dalam pagar. Jadi di dalam pagar masjid, pelataran, ya, misalnya pelataran ada pagarnya. Jadi yang ada di dalam pelataran masjid atau di dalam pagar masjid dan juga bangunan masjid itu, maka itu termasuk termasuk masjid, ya. Yang dinamakan keluar dari masjid berarti kalau dia ada pagarnya adalah keluar dari pagar pagar masjid. Tapi kalau tidak ada pagarnya berarti ya bangunan bangunan masjid itu. Bagaimana hukumnya keluar dari masjid? Kalau yang keluar ini hanya sebagian tubuhnya saja, maka ini tidak mengapa. Sebagaimana Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid sedangkan beliau beriktikaf. Lalu Aisyah istri beliau menyisir rambutnya, ya. Padahal Aisyah saat itu sedang haid. Jadi kalau yang keluar hanya sebagian tubuhnya saja, misalnya kepalanya saja, maka ini tidak mengapa. Bagaimana kalau yang keluar seluruh badannya? Maka ini kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama keluar karena keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, seperti buang hajat, wudhu, mandi,
untuk makan dan minum, ya ngambil makan dan minum di luar masjid, atau membeli makan dan minum di luar masjid, ya atau dia ngambil makan dan minum di hotel, ya kalau dia iktikaf di Haramain misalnya, maka ini tidak mengapa karena dia butuh untuk makan dan minum, ya keluar karena keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah keluar untuk ibadah yang tidak wajib, seperti menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah. Maka ini tidak boleh dilakukan kecuali jika ia sudah mensyaratkannya sejak awal iktikaf. Kemudian yang ketiga adalah keluar untuk sesuatu yang bertentangan dengan tujuan iktikaf, seperti berdagang atau berhubungan suami istri, maka ini dilarang. Kemudian lama waktu minimal iktikaf. Ya, jadi iktikaf ini sah dilakukan kapan saja, tidak disyaratkan 10 hari full, dan juga dibolehkan dengan durasi berapapun, baik semalam, sehari, beberapa hari, sebulan, dan sebagainya. Dan ini pendapat banyak ulama ya yang mengatakan tidak ada batasan khusus iktikaf. Tapi sebaiknya minimal itu sehari atau semalam. Ya, ini mengikuti pendapat sebagian ulama yang lain yang mensyaratkan hal tersebut. Ini tentang lama waktu minimal iktikaf ya. Jadi kalau kita sibuk misalnya punya pekerjaan di siang hari, maka kita jangan sampai melewatkan iktikaf di malam harinya, ya. Iktikaf di malam harinya. Dari misalnya terbenamnya matahari sampai waktu subuh kita gunakan di dalam dalam masjid. Siangnya nanti kita gunakan untuk bekerja. Kalau dia punya shift malam, berarti siangnya dia gunakan untuk di dalam masjid untuk beribadah. Malam harinya dia dia bekerja. Jadi semampunya. Jika kita tidak mampu 10 hari full, ya kita usahakan beberapa hari. Jika kita 1 hari full tidak mampu, ya maka kita gunakan siang harinya atau malam harinya saja. Intinya jangan melewatkan melewatkan iktikaf. Kemudian kapan dimulainya dan berakhirnya iktikaf? Kalau seorang ingin melakukan iktikaf sehari penuh, maka ia masuk ke tempat iktikaf setelah sholat subuh dan keluar setelah terbenam matahari. Kalau dia ingin melakukan iktikaf semalam, maka ia masuk sebelum terbenamnya matahari dan keluar setelah terbitnya matahari di keesokan harinya. Bagaimana kalau pengen sehari semalam iktikaf, maka ia masuk sebelum matahari terbenam dan keluar setelah matahari terbenam keesokan harinya. Kemudian kalau dia ingin full 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka ia masuk ke tempat iktikaf sebelum matahari terbenam pada malam ke-21 dan keluar setelah matahari terbenam di hari terakhir bulan bulan Ramadan. Ini terkait dengan permulaan dan akhir hari orang yang beriktikaf. Kemudian yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf, dibolehkan baginya untuk membersihkan tubuh, untuk mandi, menyisir rambut, mencukur kepala, memotong kuku, memakai pakaian terbaik, ya, menggunakan wewangian, ini diperbolehkan. Dibolehkan keluar dari masjid untuk keperluan mendesak, ya, untuk buang hajat, berwudu, makan dan minum, ya. Ini kalau tidak disediakan makan dan minum di dalam dalam masjid. Kemudian juga menghadiri majelis ilmu, ya, dan zikir yang diadakan di masjid. Kalau ada kajian-kajian diperbolehkan dia untuk mengikuti kajian di dalam masjid tersebut, ya. Kemudian apakah dibolehkan seorang istri untuk mengunjungi suami yang beriktikaf? Diperbolehkan ya seorang wanita untuk mengunjungi suaminya yang sedang beriktikaf. Dan suami diperbolehkan untuk menyendiri dengan istrinya serta mengantarkan kembali ke rumahnya. Keluarga dan sahabat orang tersebut juga diperbolehkan untuk mengunjunginya. Hal ini sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi istri Nabi yang bernama Sofiyah itu pernah mendatangi Rasulullah SAW padahal Rasulullah sedang iktikaf di masjid pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian Nabi berbincang dengan istrinya beberapa waktu. Kemudian ketika hendak pulang, Nabi mengantarkannya sampai di pintu masjid, dekat pintu rumahnya Ummu Salamah.
Kemudian dua orang dari kaum Ansor lewat dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, ala rislikuma innaha Sofiyah. Tunggu sebentar, ini adalah Sofiyah binti Huyai. Mereka berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Perkataan itu terasa berat bagi mereka. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya setan mengalir dalam tubuh manusia seperti aliran darah. Dan aku khawatir ia akan membisikkan sesuatu dalam hati kalian. Jadi ada dua orang ini yang mengira Rasulullah itu berjalan dengan orang lain. Maka Rasulullah menjelaskan ini adalah istrinya, yaitu Sofiyah. Ya. Ini artinya Rasulullah menutup pintu-pintu atau pintu-pintu suudzon sehingga orang tidak salah paham. Kemudian bolehkah kita membatalkan iktikaf? Disunahkan bagi orang yang berniat iktikaf untuk menyempurnakannya ya dan tidak membatalkannya. Namun kalau ada uzur, ada kebutuhan, ada alasan syar'i, dia diperbolehkan untuk membatalkannya ya dan tidak ada dosa baginya ya. Nanti kalau dia mau iktikaf lagi ya dia ulang lagi, dia niat iktikaf, dia niat iktikaf lagi. Jadi hukum iktikaf ini adalah sunnah. Kalau seorang membatalkannya karena suatu alasan, maka dia dianjurkan untuk menggantinya, mengkodoknya, tapi tidak wajib. Ini terkait dengan hukum batalkan iktikaf. Kemudian terkait dengan ibadah pada malam Lailatul Qadar, ya, pada malam Lailatul Qadar. Ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan terkait dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Nabi SAW lupa kapan tepatnya Lailatul Qadar. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, uritu Lailatul Qadar, thumma aiqadhani ba'du ahli fanussituha faltamisuha fil ashril ghawabir. Aku diperlihatkan malam Lailatul Qadar ya dalam mimpi ya. Kemudian bagian keluargaku membangunkanku dan aku ya dilupakan kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Maka carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan dipastikan Lailatul Qadar ini berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian juga difokuskan ya, dianjurkan untuk lebih fokus pada 7 malam terakhir ya. Meskipun tidak menutup kemungkinan di malam 21 atau 23, tapi dianjurkan ya untuk fokus di 7 malam terakhir. Ara ru'yakum qad tawata'at fis sabil awakhir ya. Aku melihat bahwasannya malam Lailatul Qadar itu bertepatan dengan 10 dengan 7 malam terakhir bulan Ramadan. Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir. Barang siapa yang mau mencarinya, maka carilah di 7 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian lebih utama mencarinya pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Rawal Bukhari dan Muslim. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, malam ganjil ini bisa 21, 23, 25, 27 dan 29. Bahkan bisa jadi malam terakhir bulan bulan Ramadan, ya. Jadi memang ada khilaf ya, ada perbedaan pendapat para ulama kapan tepatnya malam Lailatul Qadar. Ini ada banyak sekali perkataan ya. Yang mengatakan malam 21 ada dalilnya, malam 23 ada dalilnya, 25 juga ada. Kalau malam 21 itu berdasarkan eh, hadis Ibnu Abbas ya, iltamisu hafil ashril awakhir min Ramadan lailatul qadr fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa. Jadi fi tasi'atin tabqa artinya adalah di malam malam 21. Kemudian yang malam 23 ini berdasarkan hadis Abdullah bin Unais ya. Uritu lailatul qadr thumma unsituha wa arani subhaha asjudu fi ma'in wa tinin. Qala famutirna lailata thalathin wa ishrin. Jadi di hadis Abdullah bin Unais ini disebutkan malam 23. Kemudian juga yang mengatakan malam 25 berdasarkan hadis Abu Sa'id.
ya, yang wa khamsin yabqain, ya, utulubu lailatul qadar fil ashril awakhir min Ramadan fi tis'in yabqain wa sab'in yabqain wa khamsin yabqain wa thalathin yabqain. Kemudian juga malam 27 ini hadis Muawiyah. Lailatul Qadar Lailatul Sab'in wa Ishrin Roh Abu Dawud. Dan juga berdasarkan eh, sumpah atau riwayat dari Ubay bin Ka'ab yang bersumpah bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam 27. Makanya malam 27 biasanya sangat sangat ramai karena ada beberapa sahabat Nabi yang berpendapat di malam 27. Kemudian malam 29 ini juga ada yang berpendapat ya dengan berdalil innaha lailatus sabiah au tasiah wa isyrin. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan tidak menutup kemungkinan di malam terakhir bulan Ramadan. Iltamisu iltamisu lailatul qadar akhir lailatin min Ramadan. Rawahu Ibnu Nasr Al-Marwazi fi qiyam Ramadan. Jadi kalau kita mampu ya setiap malam-malam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita fokuskan kita beribadah di malam-malam tersebut ya. Jangan sampai kita terlewat. Kalau tidak mampu jangan terlewatkan malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Bagaimana kalau tidak mampu juga? Ya, maka tidak mengapa kita mengambil misalnya malam 27 ya. Yang eh, ada beberapa sahabat Nabi yang mengatakan Lailatul Qadar itu di malam malam 27. Kemudian tanda Lailatul Qadar, apa tandanya Lailatul Qadar? Itu matahari di pagi harinya tampak putih bersih tanpa sinar yang menyilaukan. Inilah tanda Lailatul Qadar. Ya, salah satu tanda Lailatul Qadar. Matahari di pagi hari itu tampak putih bersih dan sinarnya itu tidak menyilaukan. Ya, ini tanda-tanda seperti ini eh, tujuannya untuk agar orang-orang yang mencari Lailatul Qadar ini bergembira ya. Dan kita tidak perlu berlebih-lebihan juga dengan eh, mencari setiap malam atau setiap pagi atau memfoto eh, sinar matahari bahwasanya dan menerka-nerka malam Lailatul Qadar ini malam kesekian. Kemudian di antara doa di malam Lailatul Qadar itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Innaka afuwun tuhibbul afwa. Kau menyukai pemaafan. Fa'fu anni dan maka maafkanlah aku. Ampunilah aku. Karena doa orang yang berpuasa itu adalah termasuk doa yang mustajab atau tidak tertolak. Maka semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan, memberikan keistiqomahan di dalam beribadah ya dan juga semoga kita tidak melewatkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa nah sampaikan. Jazakumullah khairan. Kalau ada yang kurang jelas atau pertanyaan, tafadhol. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Taufik atas penyampaiannya yang sangat Semoga kita semua, Ustadz dan teman-teman semua dipermudah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Baik teman-teman, insya Allah ada waktu sekitar 5 menit untuk bertanya. Saya batasi 3 orang pertama ya. Baik. Ustadz Mirza ya. Betul, Ustadz. Eh, Terima kasih Ustadz Taufik. Jazakumullahu khairan. Ini ada satu pertanyaan Ustadz dari saya mengenai umroh di bulan Ramadan. Kalau kita melihat kondisi Makkah dan Madinah, terutama di 10 hari terakhir ini, kelihatannya sesak ya Ustadz. Apakah apa namanya? Dan kita melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu tuh kayaknya nggak belum pernah itikaf di Masjidil Haram. Apakah apa namanya kita diperbolehkan untuk
Sebentar Ustaz, gini aja Ustaz. Apa? Kayak gini, kita melihat kondisi Mekah ini kan penuh Ustaz. Ya, Ini apakah tetap dianjurkan untuk umroh di bulan Ramadan, sedangkan kalau kita melihat iktikaf di rumah atau di masjid di kampung halamannya ini lebih bisa tenang di dalam beribadah. Terima kasih. ya. Kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan memang ramai sekali ya. Maka tidak mengapa kita mengambil di awal-awal bulan Ramadan atau pertengahan ya. Ini untuk menghindari keramaian tadi ya. Jadi tapi jangan ditinggalkan sama sekali kalau kita mampu ya. Di awal-awal bulan Ramadan atau pertengahan insya Allah ini masih memungkinkan ya. Ada waktu-waktu di mana mungkin ada space lah, ada lowong kita gunakan untuk umrah ya. Ini jangan ditinggalkan. Ya, Alhamdulillah anak pribadi kemarin umroh awal Ramadan. Jadi ketika diumumkan sudah terlihat hilal, kita berangkat. Alhamdulillah itu masih masih lowong di awal-awal bulan bulan Ramadan. Ya. Kalau 10 hari terakhir memang sangat ramai ya. Maka tidak mengapa kalau kita iktikaf di misalnya Madinah, di Masjid Nabawi atau mungkin di masjid di kota masing-masing. Nah, ini tidak masalah ya. Baik, jazakallahu khairan. Aku dari Ya. saudara Rizkan Alwindo. Silakan. Baik Ustaz, Assalamualaikum, Ahsanallahu ilaikum. Eh, Ana ada, saya ada satu pertanyaan terkait i'tikaf. Tadi Ustaz menyebutkan bahwasannya tidak dibenarkan orang yang sedang melaksanakan i'tikaf itu untuk keluar dari masjid tanpa uzur ataupun keperluan yang jelas. Nah, bagaimana jika orang tersebut keluar dari masjid di saat melaksanakan i'tikaf tanpa suatu uzur atau keperluan, apakah itu dianggap berdosa atau itikafnya batal atau seperti apa, Zat? Syukran. Iya. Itikafnya batal kalau dia keluar tanpa alasan ya. Itikafnya batal. Bagaimana caranya biar dia dapat pahala itikaf lagi ya dia masuk masjid lagi dan niat istiqnaf atau dia niat mengulangi iktikaf ya. Karena yang sebelumnya kan batal ya. Yang sudah dia lakukan iktikaf ya mudah-mudahan insya Allah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan sudah terputus tadi kan. Maka dia kalau mau melanjutkan iktikaf ya dia niat lagi ya, niat untuk beriktikaf lagi. Ya insya Allah itu solusi ya. Kalau dia sempat keluar keluar masjid. Baik Ustadz, Barakallahu Fiq. Soal ketiga dari saudari Adawiyah Daud. Izin bertanya Ustadz, jika perempuan melakukan ibadah qiyamul lail di rumah, apakah bisa disebut itikaf? Terima kasih. Definisi itikaf itu di dalam masjid ya. Jadi melazimi atau kita menetap di dalam masjid untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau di dalam rumah itu tidak disebut iktikaf ya. Tapi untuk perempuan memang ibadah yang besar atau sholat yang dia lakukan itu memang di dalam rumah ya. Bahkan kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka itu lebih baik ya dibandingkan lebih baik untuk mereka ya dibandingkan mereka pergi ke masjid ya. Ini asal usul hadis ini asbabul wurudnya karena ada sahabiyat sahabat wanita yang ingin untuk sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Maka Nabi mengatakan kepada sahabiyat tersebut bahwasanya rumah-rumah mereka itu ya, rumah-rumah wanita itu lebih baik bagi mereka ya.
Makanya kalau ingin wanita iktikaf ya kalau tidak ada halangan juga diizinkan oleh suaminya kalau sudah menikah ya kemudian tidak menimbulkan fitnah ada tempat khusus untuk wanita iktikaf maka bisa dia lakukan di dalam masjid ya atau dia niatkan misalnya di malam hari saja untuk iktikaf ya misalnya ada sholat tarawih dan sholat malam di dalam masjid maka ketika dia sholat tarawih dan sholat malam di sebelum sahur atau jam 12 atau jam 1 malam ya dia niatkan sekalian untuk iktikaf ya. Ini salah satu solusi bagi seorang seorang wanita. Baik, barakallahu fikum Ya, Ustaz. Mungkin dua soal lagi ya Ustaz. ya, tafadhol. Ayo teman-teman mungkin mau ada yang ditanyakan lagi silakan. Bisa resen. Baik Ustaz, pertanyaan dari saya sendiri Ustaz. Baik, Perihal itikaf tafadhol. sendiri, saya pernah dengar kaul dari mazhab Mhm. Malikiyah kalau nggak salah ya. Jadi itikaf itu hanya sebatas murur saja itu bisa dimasuk itikaf ya Ustaz? Murur, cuma lewat. Iya. Iya, cuma lewat di masjid gitu. Ana baru dengar dari antum. Allah taala alam. Jadi Ana baru dengar ya, jujur ya. Kurang kurang tepat ya, kalau cuman lewat atau murur itu disebut iktikaf. Namanya iktikaf itu ada muks. Muks itu menetap atau luzum masjid. Atau kita apa, menetap di masjid. Jadi bukan hanya sekedar lewat. Itu dari definisi kurang-kurang tepat ya. Kalau dikatakan lewat masjid itu adalah iktikaf. Paling enggak Baik kalau Ustaz, kita barakallahu fi. malam hari misalnya, kita sholat taraweh misalnya 1 jam, kemudian sholat malam, kemudian kita membaca Al-Quran di dalam masjid, kemudian kita niatkan iktikaf, maka itu masuk ya. Tapi kalau hanya sekedar lewat, kemudian keluar lagi ya, ini kurang-kurang tepat kalau disebut iktikaf. Baik, terima Allah kasih alam. Ustaz. Mungkin kita tutup ya. Baik, betul. Sudah waktu zuhur di sini. Baik, barakallahu fi Ustaz. Dengan ini kami resmikan penutupan dari kajian momen terakhir untuk meraih Lailatul Qadar. Barakallahu fikum Ustaz dan teman-teman sekalian. Yang belum isi Jazakallah presensi, khairan. link presensinya ada di sini di chat ya, sudah diisi oleh Ustadz Nur Kolbi. Semoga Allah SWT menerima seluruh amalan kita dan memudahkan kita untuk bisa memaksimalkan ibadah. Barakallahu fiik, assalamualaikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, Barakallahu fiik.